Inilah dia kondisi sebelumnya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV channel. Siapa yang rumahnya masih polosan? Sama kayak Maiin. Kalau dipikir-pikir, Ramadan sekarang ini tepat 1 tahun lebih Maiin pindah di rumah ini. Dan dalam jangka waktu 1 tahun itu, bagian depan rumah Maiin memang belum ada yang dirubah apapun, bahkan pasang kanopi pun belum ada. Tapi kendalanya memang kanopi itu memang secara nggak langsung melindungi ya. Kalau di sini memang curah hujannya lumayan padat dan beberapa hari ini memang hujan dan besar terus hampir rata setiap hari. Dan kalau hujan itu karena memang di rumah Maiin gak ada kanopi, itu tampias, kadang sampai masuk lewat sela-selaan jendela, juga lewat selaan bawah pintu. Nah, untuk menghindari kondisi kayak gitu, Maiin coba bikin solusi yang instan dan gak menekan banyak biaya. Pada akhirnya endingnya memang Maiin akan pasang kanopi, tapi memang lagi-lagi kita itu punya prioritas yang mana yang mesti dikerjain duluan. Dan terus terang waktu itu memang skala prioritas utama Maiin adalah pindah ke rumah ini, memperkecil jalan riba. Makanya Maiin menjual semua aset yang ada, termasuk kendaraan. Setelah nempatin rumah ini, Maiin pun banyak PR-PR yang mesti dikerjain step by step, sampai akhirnya rumah ini bisa ditempati secara layak. Nah, untuk fokus selanjutnya Maiin adalah kendaraan, bukan di kanopi. Karena kendaraan buat Maiin vital ya, bukan cuma buat kegayaan. Karena Maiin ada kebutuhan pengadaan barang untuk toko Inara, maka mau nggak mau kendaraan itu penting banget buat angkut stok yang ada. Selama hampir 2 tahun lebih ya, 2 jalan 3, Maiin tanpa kendaraan itu Maiin selalu belanja itu pakai kendaraan online. Dan itu memang pasti ada kondisi nggak enaknya kadang ya, yang namanya kendaraan itu kan, kendaraan online kayak go-kart itu kan memang biasanya maunya mengangkut orang, sedangkan Maiin kebutuhannya mengangkut barang. Kalau belanja pun Maiin harus kompi barang anak-anak karena anak-anak masih kecil dan gak ada tempat yang bisa dititip. Makanya dengan pertimbangan itu Maiin memplankan ketika udah bisa menempati rumah, maka step selanjutnya adalah beli kendaraan. Meskipun kendaraan itu beda dengan yang dulu, sekarang itu fokusnya di kebutuhan bukan keinginan. Jadi yang penting buat Maiin beli kendaraan itu roda 4, nggak kehujanan, titik. Jadi nggak muluk-muluk harus family car, terus yang harus fasilitasnya bagus kayak mobil sebelumnya. Yang penting bisa ngangkut barang, anak-anak nggak kehujanan, dan kita bisa, Maiin dan keluarga juga bisa pulang kampung. Karena memang ngejar rumah ini banyak banget proses yang dilewatin dan banyak banget yang dikorbanin. Termasuk Maiin pun udah nggak pulang kampung hampir 3 kali lebaran. Selesai beli rumah baru, selesai bisa beli kendaraan, Maiin baru memikirkan di depan. Dan di depan itu pun kosnya kan besar. Makanya untuk sementara ini Maiin memikirkan solusi yang instan, gak perlu pakai tukang, bisa menahan sementara sembari Maiin dan keluarga mengumpulkan uang untuk bisa merenovasi depan dan bikin kanopi. Yuk ikuti proses Maiin. Berapa kos biayanya, belinya di mana, proses pasangnya gimana, ikuti Maiin. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Dan inilah penampakan fasad depan rumah Maiin. Nggak ada yang berubah sama sekali karena memang ketentuan dari klaster pun belum ada yang boleh dirubah, baik bentuk dan cat warna dari developer. Makanya penampakannya masih asli kayak bangunan awal. Dan ini yang Maiin jadikan solusi sementara tirai ya. Awalnya Maiin pengen pakai tirai blinder aluminium kayak di kamar Bang Raja, tapi ternyata untuk tirai aluminium yang ada di jualan di luar itu ukurannya kecil, paling panjang itu 180. Sedangkan kebutuhan Maiin itu lebar 2, panjangnya 3,5 meter. Dan awalnya tadi Maiin mau membeli secara online, tapi kalau online itu memang ada keterbatasan ongkos kirim. Terus juga kita nggak bisa ngeliat tuh secara fisik, karena kalau bambu itu ada macam-macam ya, ada bambu hitam,
dan bambu yang bukan bambu hitam. Terus ada yang di furnish dan ada juga yang furnish depan aja. Makanya Main memutuskan untuk beli langsung. Untuk bambu ini Main beli secara langsung di toko. Untuk area 2 kali 3,5 Main beli 350.000. Ini udah yang termurah. Karena yang lain-lain tuh ngaco, nawarinnya mulai dari 700.000. Dan pemasangannya simple, kita cukup ngebor area yang diinginkan. Main sih ngebor area 6 titik ya. Nanti untuk buat sangkutan, dan sangkutannya itu tinggal disangketin. Tadi Pak suami udah ngebor areanya. Dan sekarang tinggal dipasang untuk bambunya, tirai bambunya. Dan gak nyangka tirai bambu ini ukurannya berat ya, gak ringan, jadi lumayan berat. After ini Main harus ngebantu Pak suami untuk angkat. Dan inilah dia penampakannya. Udah nggak kepanasan dan udah nggak kehujanan. Alhamdulillah sekarang teniknya matahari nggak langsung masuk ke dalam rumah. Dan alhamdulillah untuk hujan pun nggak terlalu ketampiasan. Meskipun untuk tirai bambu ini ternyata after yang Main rasain dia efektif menghalau panas, tapi untuk hujan nggak terlalu. Tapi setidaknya lebih melindungi daripada plong langsung ya. Karena memang hujan itu nggak baik ya. Untuk sepeda anak pun pada karatan, depan pintu pun pada mulai keropos, dan jendela pun ketampiasan. Alhamdulillah segini aja udah cukup buat Mai. Gak perlu iri dengan kehidupan orang, fokus hanya tentang proses yang kita lalui dan hal apa aja yang ingin kita capai. Biar timbul rasa syukur dan biar kita pun lega menjalaninya. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.